Siang hari ini kita sama-sama mau belajar tentang membangun sebuah kepemimpinan lewat sebuah hubungan. Gitu ya. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat ke-12 berkata seperti ini. Gak usah dibuka, dicatat aja. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Katakan dua orang bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya apa? Orang yang berhasil di dalam membangun hubungan akan semakin kuat di dalam menghadapi tantangan. Hubungan ini berbicara dengan sesama kita, dengan pemimpin kita, dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Orang yang mampu membangun sebuah hubungan gitu ya, di dalam kepemimpinannya, orang itu akan bertahan di dalam setiap tantangan yang hari-hari ini akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, siang hari ini kita mau belajar dari Nehemia, gitu ya. Tadi pagi saya sampaikan Nehemia pasal yang pertama dan siang hari ini Nehemia pasal yang kedua. Nehemia ini adalah sebuah pembelajaran yang sempurna tentang kepemimpinan 360 derajat, gitu ya. Karena ia memulai perjalanan kepemimpinannya tanpa posisi, tanpa jabatan yang tinggi di dalam kepemimpinan. Bahkan Nehemia memulai kepemimpinannya dengan tidak ada orang yang dipimpin. Artinya dimulai dari diri sendiri. Dia adalah juru minuman Raja Artasasta. Kerjaannya adalah mencicipi makanan dan minuman gitu ya. Sebagai mata pencariannya gitu. Nehemia tidak sedang memimpin siapapun ketika waktu itu. Karena dia adalah orang asing. Di istana pada waktu itu, di negeri itu. Dan Nehemia ini sebetulnya akan lebih mudah baginya gitu ya untuk tetap diam dan cari aman di istana. Hidupnya sudah nyaman, hidupnya sudah enak. Jadi tanpa dia mengambil kepemimpinan untuk membangun gerbang Yerusalem, sebetulnya hidupnya sudah cukup baik. Tapi Nehemia ini mau mengambil beban untuk membangun gerbang Yerusalem. Sehingga ketika dia mengambil beban itu, dia harus mengalami apa yang namanya diremehkan. Dia harus bekerja keras lebih. Dia harus mempersatukan tua-tua Israel yang gak muda. Dia harus memulai perjalanan yang dia gak punya pengalaman di sana. Tukang minuman gitu ya, juru minuman, tapi jadi ahli bangunan. Kan gak nyambung gitu. Tapi dia belajar untuk mengambil beban itu. Belum lagi dia harus hadapi musuh-musuh yang berusaha memecah belah serta menggagalkan rencananya. Karena ia mau mengambil beban untuk membangun gerbang Israel. Karena Nehemia ketika dia mengambil beban, Nehemia ini berpikir bahwa gerbang Yerusalem itu bukan sekedar bangunan. Gerbang Yerusalem pintu-pintunya itu bukan sekedar bangunan. Tapi bagi Nehemia gitu ya, tembok gerbang Yerusalem adalah jalan menuju bait suci. Tempat di mana Tuhan ada di sana. Tempat di mana Tuhan itu hadir. Kalau jalannya rusak, maka orang Israel nggak bisa ngalami Tuhan. Dia punya beban di sana. Dan bukan hanya itu, gerbang Yerusalem adalah bukan cuma sekedar bangunan, tetapi merupakan tempat di mana pemimpin-pemimpin kota pada waktu itu berkumpul untuk mengambil sebuah kebijakan, mengambil sebuah keputusan, dan memutuskan satu perkara. Bisa bayangkan nggak kalau gerbang itu sebagai tempat untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau gerbangnya nggak ada, maka keputusan kebijakan yang dibuat di sana akan salah semua. Makanya Nehemia ini punya beban sekali. Sebagai contoh di dalam Rut pasal yang keempat gitu ya. Nggak usah dibuka, dicatat aja. Rut pasal keempat ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Anda. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Katakan pintu gerbang. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu ia duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lihat, Boas ini salah satu pemimpin pada waktu itu. Dan ketika ia mau memutuskan sesuatu, ia duduk di pintu gerbang. Bisa bayangkan gak kalau pintu gerbangnya hancur? Apa yang terjadi? Boas gak pilih Rut tapi pilih tante yang lain. Habislah keturunannya. Karena Nehemia ini berpikir bahwa gerbang ini harus dibangkitkan. Dibangun ulang. Karena kalau gerbang gak dibangun, maka orang Israel akan salah semua di dalam mengambil kebijakan. Bahkan Nehemia pasal yang pertama dikatakan keadaan bangsa Israel pada waktu itu
dalam tekanan persoalan yang begitu sukar dan hidupnya tercela. Kenapa? Karena gerbangnya hancur. Nehemia bangun itu. Satu lagi contoh, 1 Raja-Raja 22 ayat ke-10 dan 11. Ya gak usah dibuka, 1 Raja-Raja 22 ayat ke-10 dan 11. Ini tentang Raja Yosafat. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat. Perhatikan, di suatu tempat penggirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sesuatu yang aneh bukan? Harusnya perkara itu diputuskan di dalam istana. Tapi tidak. Raja itu pakai baju kebesaran, bawa kursi singgasananya, ditaruh di pintu gerbang. Ditaruh di pintu gerbang. Sedang semua nabi bernubuat di depan mereka, maka Sedekia bin Kenana membuat tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabisi mereka. Lihat, Raja Yosafat, Raja Yehuda, Raja Israel mengambil keputusan bukan di istana tapi di pintu gerbang. Betapa pentingnya pintu gerbang ini. Sehingga Nehemia itu menangkap kalau ini gak dibangun, gimana pemimpin-pemimpin ngambil keputusan. Satu lagi terakhir, Yosua 20 ayat ke-4. Firman Tuhan katakan, apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Lihat, Yosua menghadapkan perkara di hadapan para tua-tua, dia ambil keputusannya di gerbang kota. Di gerbang kota. Jadi gerbang ini bukan cuma sekedar bangunan bagi Nehemia. Makanya ketika ia dengar kabar gitu ya, bahwa gerbang Yerusalem ini hancur, semuanya roboh. Dia punya kerinduan. Dia bukan ahli bangunan, tapi dia kepengen orang lain juga bisa ngalami Tuhan. Nehemia ini pengen orang lain juga gak salah ngambil keputusan atau kebijakan di dalam kehidupannya. Dan yang luar biasa, ketika Nehemia ini membangun lead himself gitu ya, lead up, lead across dan lead down, Tuhan buat berhasil setiap yang dilakukannya. Ia berhasil membangun tembok itu dengan waktu yang singkat, hanya 52 hari. Sehingga semua orang pada waktu itu ketika yang menyaksikan 52 hari bangun semua tembok Yerusalem, ada 12 pintu gerbang semuanya dibangun 52 hari. Mereka, kalau enggak Tuhan, enggak bisa. Kalau ini bukan Tuhan, enggak mungkin terjadi. Makanya ada fase, 4 fase kepemimpinan yang kita mau bahas, kita mau pelajari. Gitu ya. Yang pertama, leading himself. Tadi pagi saya sampaikan, leading himself. Sebuah kepemimpinan selalu dimulai dari diri sendiri. Kepemimpinan diri sendiri itu adalah kepemimpinan yang paling sulit. Karena mudah memimpin orang lain, tidak mudah memimpin diri sendiri. Memimpin orang lain, you tinggal suruh. Tapi belum tentu apa yang kita suruh, kita melakukannya. Banyak pemimpin gagal karena dia gagal memimpin diri sendiri. Dia bisa suruh orang yang di bawahnya. Kamu lakukan ini ya, kamu lakukan ini. Tapi dia sendiri gak lakukan. Kamu baca Alkitab ya, kamu saat teduh ya. Tapi dia sendiri gak pernah lakukan. Kamu jaga kekudusan, karaktermu harus berubah. Tapi karakternya tetap sama. Itu yang membuat pemimpin gagal. Maka yang pertama, leading himself. Kalau kita mau bangkit di dalam kepemimpinan, engkau harus bisa memimpin dirimu sendiri. Yang pertama, saya nggak bahas tentang leading himself. Nanti bisa saksikan di YouTube channel gitu ya. Yang kedua ini berbicara tentang leading up. Dan nanti ketiga adalah leading across. Dan yang keempat adalah leading down. Kita akan belajar satu-satu. Saya akan selesaikan 2 minggu ini. 2 nanti tanggal 17 Desember. 18 Desember di hari Minggu. Kayak gitu ya. Karena saya mau bahas satu-satu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita mau belajar. Saya berjanji gitu ya. Akan menyelesaikan sebelum nanti ibadah perayaan Natal. Karena saya mau kita menutup tahun ini dengan kunci kemenangan untuk tahun depan. Di dalam kepemimpinan. Katakan amin. Kita mau belajar tentang leading up. Dari Nehemia ini kita bisa belajar tentang langkah membangun kepemimpinan kita leading up. Pertama kita belajar tentang memimpin diri sendiri, lalu leading up. Leading up ini berbicara ke atas. Leading up ini bukan berarti kita memimpin pemimpin kita. Bukan. Leading up bukan berarti kita ini mengkudeta pemimpin kita supaya ikut sama kita. Nggak bisa. Tapi leading up ini adalah bagaimana kita membangun sebuah pengaruh kepemimpinan supaya
kita diberikan kepercayaan lebih oleh pemimpin kita, oleh orang yang di atas kita. Bagaimana kita punya pengaruh untuk membangun hubungan yang baik dengan orang yang ada di atas kita sehingga dapat mendapat kepercayaan dan bekerja sama untuk hal besar yang kita nggak bisa capai kalau kita sendirian. Bisa bayangkan nggak kalau Nehemia nggak ada Raja Artasasta, dia nggak bisa menyelesaikan pembangunan itu. Nggak bisa. Kita perlu orang yang ada di atas kita yang pengaruhnya lebih besar dari kita. Karena orang tersebut punya otoritas dan pengaruh yang lebih besar otomatis. Itu yang kita perlukan. Di satu sisi kita nggak boleh minder, tapi di satu sisi kita juga nggak boleh nggak sopan. Kita harus sopan dengan pemimpin yang ada di atas kita. Firman Tuhan ini relevan dengan kehidupan pekerjaanmu. Kalau hari ini engkau bekerja di dalam satu perusahaan, engkau mau mendapatkan kepercayaan, ini relevan. Engkau berada di dalam kepemimpinan gereja, ini juga relevan. Bisa digunakan di dalam kehidupan Anda. Pernah nggak kita berpikir, Bapak Saudara, sejenak merenungkan. Mengapa yang meminta mayat Yesus dari Pontius Pilatus bukan murid-murid Yesus yang ke-11 orang, tetapi Yusuf Arimatea? Kenapa Tuhan pakai Yusuf Arimatea? Kenapa bukan 11-nya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, triwiranya Tuhan Yesus? Kenapa bukan mereka? Tetapi kenapa kok harus orang lain? Yusuf Arimatea. Kenapa bukan orang tuanya Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf? Pernah gak kita berpikir, kenapa ya? Kok harus Yusuf Arimatea? Saya percaya bukan karena murid-murid gak minta. Murid-murid pasti meminta. Tapi saya yakin karena murid-murid gak punya akses ke sana. Makanya gak dikasih. Yang punya akses hanya Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea dengan Pontius Pilatus, itu jabatannya lebih besar Pontius Pilatus. Karena dia adalah wali kota. Dan Yusuf Arimatea ini hanya salah satu imam. Jabatannya tinggi Pontius Pilatus. Tapi kenapa ketika Yusuf Arimatea datang kepada Pontius Pilatus, aku minta mayat Tuhan Yesus, dikasih. Sekalipun jabatannya ada di bawah. Karena Yusuf Arimatea ini punya hubungan dengan Pontius Pilatus yang baik. Nah, hal seperti inilah yang kita mau bahas di dalam leading up. Hal-hal seperti inilah yang kita mau perlu belajar melalui leading up. Kita buka sama-sama Nehemia pasal yang kedua. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yang sudah buka Alkitabnya katakan amin. Belum semua. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-9. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku
kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang yang berkuda menyertai aku. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, setelah Nehemia itu berlatih ya untuk memimpin diri sendiri gitu ya, Nehemia ini upgrade kapasitasnya. Karena tahu yang dikerjakan ini nggak mudah. Kita pun juga sama. Apa yang kita hadapi visi kerajaan Allah ini itu nggak mudah. Besar sekali visinya. Oleh sebab itu kita semua harus upgrade kapasitas kita. Dari lead himself, memimpin diri sendiri. Kalau sudah berhasil gitu ya, kita harus belajar leading up. Leading up. Setelah Nehemia ini berlatih memimpin diri sendiri, dia upgrade kapasitasnya untuk belajar lewat pengaruhnya membangun hubungan dengan Raja Artasasta. Agar dia dapat membantu dalam pengerjaan visi Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati dari Nehemia. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Nehemia? Mengapa raja itu kasih kepercayaan dan membantu Nehemia? Ternyata ada yang dilakukan Nehemia sehingga raja itu percaya kepadanya. Firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan sini. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku, katakan tugasku, untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Katakan mengangkat dan menyampaikannya. Jadi ini yang pertama, apa sih yang membuat Raja Artasasta itu begitu percaya kepada Nehemia adalah karena dia dengan setia melakukan pekerjaannya disertai keunggulan dan sikap baik. Nehemia ini setia melakukan pekerjaan. Gak cuma dia menyelesaikan pekerjaan, tapi ada keunggulan dan sikap yang baik dari kehidupan Nehemia. Kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris King James, bukan ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, tapi dituliskan seperti ini. That wine was before him. Artinya sebelum diminta, dia sudah lakukan itu. Sebelum raja, mana tugasmu? Serahkan. Dia sudah datang. Raja, ini adalah tugasku, kuserahkan. Dia bertanggung jawab sekali. Enggak tunggu diminta, mana laporan. Tapi ketika dia sudah diberikan job oleh raja, bagianmu adalah menyediakan anggur. Sebelum raja, mana anggurku? Dia sudah ada di hadapan raja, sudah sediakan. Wow, dia dengan setia melakukan pekerjaannya, disertai keunggulan dan sikap yang baik juga. Bisa bayangkan bos Anda gitu ya. Kasih jobmu selesai hari Selasa. Tapi Senin kita datang. Bos ini sudah selesai. Bos koreksi. Wow. Itu yang harus dibangun. Nehemia gak pernah lalai akan tugasnya. Dia sediakan anggur. Dia gak pernah lalai dalam menyediakan anggur. Ketersediaannya. Mana anggurnya? Habis pak. Habis bos. Loh kamu kok gak beli? Karena seringkali kita menghadapi karyawan kayak gitu kan. Kalau sudah habis kenapa gak ngomong? Karena itu tugasmu. Kenapa tunggu habis? Apa gak dicek? Tapi Nehemia enggak. Dia gak pernah lalai dari ketersediaannya. Dia selalu bawa sebelum diminta. Dari rasa anggurnya, dari kualitasnya, dari ketepatan waktu yang Nehemia dipercayakan kepada Nehemia. Semuanya gak pernah lalai. Ini hal pertama mendasar yang membuat orang yang ada di atas kita percaya kepada kita. Bisa bayangkan, sorry ya, sedikit nabrak. Siapa yang di sini laporan CG minta? Tuh diminta. Laporan CG online. Harusnya sudah jadi bagiannya. Gak usah diminta, sudah dikerjakan. Kalau perlu, kasih kabar pemimpinnya. Harusnya misalnya hari Selasa, hari Senin, aku sudah isi CG online. Oh bagus. Gak kebalikannya. CG-mu 2 bulan gak diisi. Ayo jujur, siapa yang lakukan itu? Dalam hal yang sederhana, kalau kita gak bisa dipercaya, kita gak bisa melakukan pekerjaan kita disertai keunggulan dan sikap yang baik, kepercayaan gak akan pernah datang dalam hidupmu. Para owner perusahaan, kalau orang kepercayaan Anda gak bisa dipercaya, mau tambahkan kepercayaan? Saya rasa enggak. Enggak lah.
Di satu sisi mungkin Anda adalah owner perusahaan, satu sisi Anda punya manajer gak bertanggung jawab, tapi wakil manajernya lebih bertanggung jawab. Dia selesaikan tugasnya. Tak rasa tinggal tunggu waktu, dia angkat itu wakil menggantikan manajer yang ada. Bisa dipercaya, gak pernah gagal, gak pernah lalai, tugasnya semua selesai sebelum waktunya. Gak tunggu diminta sudah ada reportnya. Nehemia lakukan, gak pernah lalai. Dan Nehemia juga gak pernah pasang sikap yang gak baik selain daripada waktu itu kelihatan kesedihan di raut wajahnya sampai tuh raja tanya, kenapa kamu kok muram? Ketika ditanya kok muram aja dia takut tuh. Karena dia gak pernah gak muram. Tahukah bahwa etos kerja dan sikap kita adalah dasar dari sebuah kepercayaan dan hubungan yang mau kita bangun. Kalau kita gak punya etos kerja, selalu lalai. Saya pastikan gak akan ada kepercayaan datang dalam hidupmu. Kepercayaan ini berbicara banyak hal. Bisa di dalam gereja, bisa juga di dalam marketplace. Berdoanya minta, kasih aku kepercayaan lebih Tuhan. Tapi kita selalu lalai di dalam tugas yang Tuhan percayakan. Enggak bisa. Tapi konteks saya sampaikan firman ini, konteks kepada Anda yang ada di sini, khususnya para pemimpin-pemimpin di gereja. Anda mau kepercayaan Tuhan bertambah dalam hidupmu? Jangan lalai. Saya mau lihat 2-3 bulan ke depan, CG online laporannya, siapa yang paling telatan? Gak usah diminta, gak usah dikejar. Kalau memang itu bagian kita, kerjakan. Pak saya gak ngerti gaptek ini. Ya belajarlah, yang penting gimana caranya dikasih kepercayaan. Harus upgrade diri. Kepercayaan kita bangun melalui etos kerja, ini ada hubungannya dengan apa yang akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita nggak punya etos kerja dan sikap yang baik, sulit bagi kita untuk dapat dipercaya. Nehemia dapat bantuan raja karena raja percaya kepada Nehemia, dia nggak pernah lalai. Jadi kalaupun dia kasih sesuatu, pasti kerjanya tetap beres. Makanya kepercayaan datang di dalam hidupnya. Nehemia excellent dengan apa yang dipercayakan. Begitu juga kita. Kalau kita mau dapat kepercayaan, excellent lah. Amin. Lalu yang kedua. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ayat ketiga. Saya akan baca dari ayat 2. Bertanyalah ia kepadaku mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit. Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Perhatikan ayat ketiga. Jawabku kepada raja. Hiduplah raja untuk selamanya. Katakan hiduplah raja. Kata hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku gak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Dari jawaban Nehemia, hidup raja untuk selamanya ketika dia ada di dalam persoalan. Artinya dia ini berinteraksi dengan raja dengan penuh hormat dan rasa tunduk. Dia ini interaksi dengan penuh hormat, tunduk dan terbuka kepada raja. Lihat ketika Nehemia berkata hiduplah raja untuk selamanya, membuktikan bahwa Nehemia ini menaruh rasa hormat kepada raja sekalipun ia ada di dalam persoalan. Karena saya dapati seringkali ketika kita mengalami persoalan, mungkin ini sebagai konsep di CG aja ya, di dalam gereja lebih mudah saya bilangnya ya. Ketika kau mengalami masalah pribadi, untuk kita respekkan bahwa pemimpin kadang los-losan. Lupa dia pemimpin. Mau pemimpin kayak apa ya, pokoknya aku punya masalah ya terserah aku mau ngapain. Nehemia sekalipun dia punya beban, punya masalah, dia tetap hidup raja. Sampai selama dia berinteraksi dengan penuh hormat, tunduk dan terbuka. Itu membuktikan bahwa Nehemia ini menaruh rasa hormat. Dia tunduk atas otoritas yang dipunyai raja, sekalipun dia punya masalah. Dan dikatakan, bagaimana mukaku gak muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Keterbukaannya kepada raja memperlihatkan kepada kita bahwa Nehemia bukan orang yang main aman sama pemimpin. Bukan orang yang cuman yes man, asal bapak suka. No, orang yang manis di bibir agar jalannya mulus. Enggak, dia ngomong. Sampai pemimpin untuk dia bisa dipercaya. Dia cuma mulut manis. Ada masalah dia gak pernah ngomong. Yang diciptakan cuma yang baik. Masalah pribadinya, apa yang jadi beban yang gak pernah diceritakan. Coba cross check dalam hati kita. Kalau kita datang kepada pemimpin, apa yang kita ceritakan?
yang baik atau yang gagal? Kalau kita datang kepada pemimpin cuma cerita yang baik, minus kita nggak diceritakan, kok cuma yakin satu motivasinya, supaya engkau dipuji. Kalau aku ngomong yang jelek, wah nanti aku jadi nggak dipercaya. Justru kalau kita ngomong yang buruknya itu, supaya kita bisa apa? Bisa mengisi di sana, bisa benahi, supaya engkau bisa lebih dipercaya. Halo, amin. Dia ngomong sama raja, bagaimana aku nggak muram. Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Dia nggak main aman. Dia ngomong apa adanya. Dia nggak puji-puji raja loh. Raja kan baik ya. Enggak. Minusnya dia ngomong sama raja. Dari cara kita berinteraksi. Ini bisa terlihat kita yes man atau bukan. Orang yang cuma lip service atau tidak. Ingat ya, rasa hormat dan tunduk. Bukan hanya ketika kita butuh sesuatu. Tapi kalau kita nggak dapat, kita nggak punya rasa hormat dan tunduk. Rasa hormat dan tunduk itu harus jadi sikap sejati kita di hadapan orang yang memimpin kita. Itu karakter kita. Karena sikap kita adalah wujud hati kita. Jadi kita nggak hanya baik kepada pemimpin kalau mau waktunya bagi-bagi promosi. Tapi kalau nggak ada apa-apa, biasa. Ini nilai kita harus pelajari, harus Anda terima. Suka nggak suka harus diterima ya. Obat yang paling baik, obat yang paling mujarab gitu ya untuk kepemimpinan, untuk kita bisa leading up. Lalu yang berikutnya. Ayat keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Raja ketika Nehemia ini sampaikan kepada raja apa yang menjadi beban kesedihan gitu ya. Raja bertanya, jadi apa yang kau inginkan? Ternyata Nehemia ini bukan hanya menawarkan perhatian raja gitu ya. Supaya raja itu memperhatikan persoalannya. Tetapi lihat, perhatikan. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku. Katakan utuslah aku. Dikatakan utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku. Dan dikatakan supaya aku membangunnya kembali. Katakan aku yang membangun. Jadi yang ketiga, apa yang membuat raja ini percaya? Karena Nehemia ini bukan hanya menawarkan perhatian kepada raja, tetapi juga beri solusi untuk masalahnya. Aku cuma cerita, tapi aku juga bawa solusi. Aku bawa solusi. Gak cuma cerita supaya, oh kamu punya masalah ya. Terus ya tolonglah raja bantu. Nah itulah lempar bola panas kepada pemimpin. Nah itu gak boleh. Kalau saya jadi owner perusahaan gitu ya. Sayangnya jadi gembala. Saya jadi owner perusahaan. Ini saya ibaratkan. Saya ajarin kepada owner perusahaan. Kalau punya pimpinan di bawah kita. Datang, Pak kita punya masalah Pak. Penjualan kita menurun. Apa yang harus kita lakukan ya Pak? Ganti aja. Ganti. Pak penjualan kita menurun Pak. Kita ngalami persoalan. Tapi saya rasa dengan kita lakukan ini. Kita bisa bangkit. Kasih kepercayaan lebih. Datang bawa solusi. Datang itu bawa solusi, jangan bawa masalah. Juga pemimpin CG datang ke pemimpin. Sekalipun Anda punya masalah, tapi datangnya juga bawa solusi. Nehemia datang bukan hanya minta perhatian untuk persoalan yang terjadi, tapi dia juga bawa solusinya. Aku utusan. Utus aku. Aku yang akan membangunnya, bukan raja yang diutus. Bukan orang suruhan raja. Bukan raja yang membangun, tapi utuslah aku. Maka aku sendiri yang akan membangunnya. Wah itu solusi. Jangan lempar bola panas kepada pemimpin sekalipun kita ingin perhatian dari pemimpin.
Ini nilai yang penting sekali ketika kita membangun interaksi kepada pemimpin, karena seringkali kita cuma lempar masalah kepada pemimpin. Ukuran kepemimpinan ya, kalau kita datang dengan masalah, kita anggap bahwa berarti kamu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya jangan diangkat. Tapi kalau kita datang ke pemimpin, ada masalah, ada tantangan. Tapi aku punya jalan keluar. Kalau kita lakukan ini seperti apa? Berarti dia bisa menyelesaikan. Tolong diangkat jadi pemimpin. Nah kalau diangkat jadi pemimpin cuma bawa masalah, ya gak usah jadi pemimpin ya. Biar aku jadi pemimpin gantikan kamu aja. Toh juga aku yang menyelesaikan. Kan begitu. Betul gak? Kalau owner perusahaan, pemimpin kasih bola panas ke kita. Ya aku aja jadi kamu, gak perlu karyawan. Aku tak selesaikan sendiri. Justru aku hire kamu jadi manajer, jadi direktur. Supaya aku gak terbebani, supaya kamu bisa menyelesaikan. Persoalan yang aku gak harus selesaikan. Nehemia lakukan. Nehemia katakan, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Aku membangunnya. Utus aku. Ada solusi. Utuslah aku supaya aku membangunnya. Dia bawa solusi sekaligus. Dia menerima otoritas kepemimpinan. Ya kan kalau orang ini datang, pimpinan datang kepada Anda. Aku tahu solusinya. Ini. Oke, kamu lakukan itu, tak kasih wewenang. Selesaikan. Sama kayak Yusuf. Menafsirkan mimpi ya gitu ya. Mimpi dari Firaun. Ketika raja, arti mimpi ini apa? Arti mimpi raja adalah ini. Apakah? Oh, ciami. Enggak. Solusimu apa? Raja akan mengalami 7 tahun masa kelimpahan. Nah ketika 7 tahun masa kelimpahan, akan menghadapi 7 tahun masa kekeringan. Ketika 7 tahun masa kelimpahan, kita harus lakukan ini. Oke, kepadamu kuberikan wewenang, otoritas, kepemimpinan. Di Mesir ini, pangkatmu sejajar. Yang membedakan cuma singgah sana aja. Kalau kita datang dengan solusi, pulang kita akan bawa otoritas. Kepercayaan dan wewenang. Iya kan? Jangan cuma menafsirkan mimpi. Kalau cuma menafsirkan mimpi gak ada jalan keluar ya percuma. Firaun tanya, solusimu apa Yusuf? Kita harus lakukan ini. Kok yang kasih solusi cuma dia, yang lainnya gak ada. Ya sudah, nih cincinnya pakai. Kuasaku sama seperti kuasamu. Yang bedakan cuma kursi raja aja. Di Mesir ini semua harus melalui kamu. Kepada orang yang datang kepada pemimpin dengan bawa solusi, kepadanya otoritas dan kepercayaan akan ditambahkan. Yang setuju kasih kemuliaan buat Allah kita. Halo, amin. Bapak Ibu belajar sesuatu, gitu ya. Ini sebagai aplikatif kita di dalam kehidupan kita. Kita perlu yang namanya leading up. Kita perlu leading up. Gimana kita bisa mendapatkan kepercayaan? Duit. Lakukan apa yang tadi kita pelajari. Yang terakhir. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ayat ke-6. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bila mana engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ini perhatikan. Ayat ke-6 ini. Raja itu mau kasih kepercayaan kepada Nehemia. Mau kasih kepercayaan. Dia sangat-sangat mau kasih kepercayaan. Tetapi raja juga ada perasaan was-wasnya. Makanya dia tanya gini, berapa lama perjalananmu dan kapan kamu kembali? Soalnya kamu meninggal terlalu lama, meninggalkan pekerjaanmu terlalu lama. Nanti pekerjaanmu siapa yang gantikan? Tapi dikatakan ini, dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Kata menyebut suatu jangka waktu itu adalah manajerialnya Nehemia. Raja aku tinggalkan gak lama, maksudnya gitu. Aku tinggal gak lama dan ketika aku tinggal,
kupastikan semuanya beres. Maka raja langsung bilang, setuju berangkatku. Apa yang membuat raja percaya? Karena Nehemia ini menambahkan nilai dengan tetap menyelesaikan tanggung jawabnya. Dia selesaikan tanggung jawabnya. Bisa bayangkan kita datang, Pak gimana kalau kita buka proyek ini perusahaan nih. Oh ide bagus ya, oke kamu jadi kepala proyeknya. Proyek yang lama dia tinggal hancur-hancuran. Karena fokus kepada proyek yang baru, proyek yang lama ditinggal terbengkalai. Ada proyek baru dan ini sangat menguntungkan, sangat menjanjikan. Oke, proyeknya apa? Kita ceritakan proyeknya. Dan ketika ceritakan proyeknya, oke, aku setuju buat proyek baru itu. Tapi proyek yang lama gimana? Bapak gak usah khawatir, proyek lama tetap saya tanggung jawab, saya akan buat menyelesaikannya. Oke, lakukan. Seorang pemimpin gak akan pernah mau buka proyek baru kalau proyek lamanya terbengkalai. Seorang pemimpin gak akan mau kasih kepercayaan kita kalau kepercayaan yang lama ditinggalkan begitu saja. Tapi seorang pemimpin akan kasih kepada kita kepercayaan yang lebih. Ketika apa? Kepercayaan yang sebelumnya tetap dikerjakan. Itu nilai plus, nilai lebih dengan tetap menyelesaikan tanggung jawab. Sekalipun Anda dipromosi. Buat pekerja, ini kuncinya Anda dipercaya. Yang lama tetap berkembang, yang baru pun tetap berkembang. Itu luar biasa. Nehemia gak tinggalkan pekerjaan begitu saja. Ia atur sedemikian rupa sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Di satu sisi, dia sebut jangka waktu. Aku perlu 52 hari akan menyelesaikan. Dia gak lebih dari 52 hari. Karena dia tahu kalau lebih dari 52 hari, yang lama akan terbengkalai. Makanya kita harus kasih deadline juga. Yang lama harus tetap berjalan. Bahkan harus berkembang. Ini loh yang memberikan Nehemia dipercaya. Kenapa? Karena ketika dia tinggalkan pekerjaannya, apa yang dibutuhkan raja tetap terlayani. Ini yang membuat raja memberikan apa yang diinginkan. Bahkan raja memberi lebih loh dari apa yang diinginkan. Coba lihat kita ayat selanjutnya. Ayat ke-8. Ayat ke-7. Terlebih dahulu. Berkatalah aku kepada raja. Jika raja menganggap baik, berikan aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Lihat, Nehemia itu minta surat-surat kepada bupati supaya bupati buka jalan. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang kudiami. Dan raja, perhatikan, raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Perhatikan ayat ke-9 Bapak Ibu. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja, perhatikan, menyuruh siapa? Panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Nehemia gak minta panglima perang. Gak minta pasukan berkuda. Dia cuma minta surat. Tapi karena raja ini sudah, wah ini dia tinggalkan tapi ini gak terbengkalai. Ini bonusnya. Jangan cuma mau bonusnya tapi gak mau tanggung jawabnya. Nehemia, dia ambil tanggung jawabnya, dikerjakan tanggung jawabnya. Dia minta surat ke bupati, minta surat ke Asaf. Untuk Asaf, supaya dibantu. Bisa masuk ke Yehuda, bisa dapat balok-balok. Tapi apa yang dilakukan? Raja kasih panglima-panglima menyertai dia. Raja kasih pasukan berkuda menyertai Nehemia. Dikasih bonus. Surat yang diminta panglima perang dan orang berkuda menyertai sebagai bonusnya. Nilai plus yang kita berikan membuat orang bisa memberi lebih dari yang kita mau. Pertanyaannya, kita punya nilai plus itu enggak? Apa yang saya korbankan
saya jalani juga di dalam kepemimpinan saya. Anda punya nilai plusnya enggak? Yang membuat pemimpin itu mau kasih kepercayaan lebih, oke, yuk jalan. Kalau kita nggak punya nilai plus, cuman mulut manis, nggak akan ada kepercayaan. Orang kan butuh bukti bukan janji. Betul kan? Iya kan? Istri kan juga nuntut buktinya mana? Janji melulu. Semua bukti-bukti. Nilai plus juga bukti bahwa kita layak dipercaya lebih. Bagian ini adalah dasar bagaimana kita bisa leading up. Nehemia melakukan pendekatan kepada raja dengan kerendahan hati dan rasa hormat. Disertai dengan karakter dan hasil bukti pekerjaan yang excellent. Segala permintaannya didukung oleh pekerjaan yang dilakukan secara excellent. Bukan ketika butuh, tapi memang itu karakternya. Ya kan? Kadang kan ada orang ketika dia mau butuh, dia baru rajin. Pernah hadapi orang kayak gitu gak? Pernah lihat gak? Atau cuma saya yang pernah lihat? Kadang manusia gitu. Kalau dia ada butuhnya, rajin. Datang lebih awal, pulang lebih malam. Kalau butuh, kalau gak butuh, diem aja. Apalagi, coba kalau pinjam uang. Kalau butuh, baiknya. Tapi pas gak butuh, apalagi pas bayar, bisa musuh dan itulah manusia. Tapi kita enggak. Saya ngomong kayak gini bukan kepada jemaat. Anda enggak, semua baik. Saya ngomong ini untuk orang di luar sana. Yang jauh non di sana. Di Alaska. Kalau di sini semuanya baik dan bertumbuh, saya percaya, katakan amin. Jadilah orang yang excellent, bukan ketika butuh, tapi memang itu karakter kita excellent. Tanpa hal dasar ini kita nggak akan pernah berhasil dalam membangun leading up. Membangun leading up adalah menggunakan nilai plus, karakter serta sikap yang kita bangun setiap hari untuk memperoleh respect dari orang yang ada di atas kita. Itu leading up. Kunci leading up adalah excellent dan respect. Amin. Diberkati firman Tuhan, kasih kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri.